Baik, untuk contoh soal yang keempat, suatu titik P negatif 4,12 ditranslasikan oleh 3 negatif 4 dan diteruskan dengan translasi 5 negatif 2. Bayangan titik P adalah, nah di sini kita lihat bahwa titik P ini tidak ditranslasikan hanya sekali, namun 2 kali. Ini dia 3 negatif 4 dan 5 negatif 2. Jadi soal ini dapat ditulis seperti ini. Jadi yang pertama negatif 4,12 ditranslasikan oleh 3 negatif 4 menghasilkan V aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Kemudian ini dia, setelah ditranslasikan yang pertama, kemudian ditranslasikan kembali. Ya, ditranslasikan oleh 5 negatif 2. Jadi dia menghasilkan P double aksen. Ini dia P double aksen, yaitu X double aksen, Y double aksen. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita cari seperti biasa. Kita cari dulu P aksennya. P aksen yaitu X aksen sama dengan kita lihat X ditambah A. Nah, di sini A-nya itu 3, X-nya yaitu negatif 4. Jadi negatif 4 ditambah 3 hasilnya ya X aksen yaitu negatif 1. Begitu pula dengan Y aksen. Y aksen ini dimana Y yaitu 12 dan B-nya yaitu negatif 4. Jadi Y aksen itu 12 ditambah negatif 4, hasilnya ya Y sama dengan Y aksen yaitu 8. Nah, setelah kita mendapatkan, di sini kita peroleh yaitu P aksennya yaitu negatif 1,8. Kemudian kita translasikan P aksen ini sebesar 5,5 negatif 2 untuk mendapatkan P double aksen. Jadi X double aksen itu artinya X aksen ditambah 5, di mana X aksen ini yaitu negatif 1. Jadi negatif 1 ditambah 5 hasilnya 4. Nah, begitu pula dengan Y double aksen. Y double aksen kita peroleh dari Y ini Y ya, ini salah ketik Y aksen ditambah ya ini negatif 2. Y double aksennya berapa? Ya, Y double aksennya yaitu 8 di sini. Maksudnya Y aksen itu adalah 8. Jadi Y double aksen sama dengan 8 dikurang 2. Jadi Y double aksennya itu 6, sehingga kita peroleh bayangan titik P akhir yaitu ya 4,6. Kemudian kita punya cara lain. Di sini kita menjumlahkan secara manual. Di sini sekarang kita sama-sama pada bagian ini, bagian kiri ini kita membuatnya dari dari kiri ke kanan. Sekarang kita ubah. Di sini kita bergerak dari kanan ke kiri. Dari X double aksen. X double aksen kita peroleh dari X aksen ditambah 5. Nah, ini dia. X aksen ditambah 5. Nah, X aksen itu sendiri, X aksen di sini kita peroleh dari X ditambah 3. Ini dia, X ditambah 3. Jadi, X double aksen kita substitusi langsung. X-nya yaitu negatif 4. Jadi X double aksen itu negatif 4 ditambah 3 ditambah 5. Hasilnya ya ini 4. X double aksennya itu 4. Sama ya, nilainya 4 juga. Begitu pula pada Y double aksen. Nah, kita lihat Y double aksen di sini kita peroleh dari Y aksen ditambah negatif 2. Maka ini Y aksen ditambah negatif 2. Kemudian Y aksen sendiri, Y aksen ini kita peroleh dari Y aksen di sini kita peroleh dari Y ditambah negatif 4. Ya, ini dia Y ditambah negatif 4. Ini dia Y aksennya. Nah, kita turunkan kembali, maka kita sekarang substitusi nilai Y-nya. Di sini nilai Y-nya itu 12. Jadi, hasilnya Y double aksen itu sama dengan 12 ditambah negatif 4 ditambah negatif 2. Hasilnya yaitu ya 6. Jadi nilai jadi nilai bayangan atau bayangan titik P adalah 4,6. Oke.
Nah, jadi soal yang tadi itu kita bisa tulis apabila titik A ditranslasikan sebanyak 2 kali oleh AB dan PQ, maka dapat ditulis seperti ini. Nah, ini dia. Sama seperti soal yang tadi. Ini dia bentuknya apabila ditranslasikan sebanyak 2 kali, yaitu AB dan PQ. Dimana titik awal misalnya A ditranslasikan AB menghasilkan A aksen, kemudian A aksen ini ditranslasikan sebesar PQ, kemudian mendapatkan A double aksen. Nah, caranya kita dapat menuliskan yaitu jadi X double aksen ini, X double aksen di sini kita peroleh dari X titik awal ditambah ini dia bilangan translasi yang pertama A ditambah P bilangan translasi yang kedua. Kemudian untuk Y double aksennya itu sama, kita bisa dapatkan hasilnya itu Y atau titik awal ditambah B ini translasi pada yang pertama, kemudian ditambah Q yaitu translasi yang kedua. Jadi ini kita bisa langsung singkat, kita bisa cari hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Suatu titik Q ditranslasikan oleh 5 negatif 5 sehingga menghasilkan bayangan pada koordinat 7, negatif 4. Tentukan posisi awal titik Q sebelum ditranslasikan. Nah, di sini kita lihat yang diketahui di sini adalah bilangan translasinya yaitu 5 negatif 5 menghasilkan bayangan. Nah, berarti ini titik bayangannya yang diketahui yaitu 7, negatif 4. Jadi yang ditanyakan yaitu posisi awal titik Q atau X, Y-nya. Nah, sekarang ini kita bisa tuliskan yaitu Q, X, Y ditranslasikan sebesar 5 negatif 5, hasilnya yaitu titiknya 7,4. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa X aksen ini kita dapatkan dari X ditambah A, di mana X aksen ini kita substitusi. Nah, di sini kan X aksennya yaitu 7, jadi kita ganti X aksennya yaitu 7. Sedangkan untuk X-nya dia belum diketahui, jadi kita tetapkan X ditambah A-nya yaitu 5. Jadi kita cari nilai X-nya dengan memindahkan nilai A atau nilai 5 ke ruas kiri. Nah, ini dia. Kemudian setelah kita pindahkan, jadi kita peroleh X-nya yaitu 2. Kita lanjut ke Y aksen. Y aksen itu kita peroleh dari Y ditambah B, di mana Y aksen ini pada soal yaitu Y aksennya yaitu 4 sama dengan, sedangkan nilai Y-nya yang akan kita cari. Kemudian B-nya, kita lihat di sini B-nya yaitu negatif 5. Jadi ini boleh ditambah negatif 5 ya, atau ini langsung saja ditulis Y dikurang 5. Jadi nilai Y kita peroleh dengan memindahkan negatif 5 ini ke ruas kiri. Jadi kita peroleh 4 ditambah 5 sama dengan Y. Jadi Y yaitu 9. Jadi kita peroleh posisi awal titik Q adalah 2,9. Nah, cara lain kita bisa langsung tulis saja. Jadi X atau titik awal kita peroleh dari X aksen dikurang A. Jadi titik awal ini kita peroleh dari bayangan dikurang bilangan translasi, yaitu X aksen dikurang A. Nah, langsung kita substitusi saja. Jadi X sama dengan 7 dikurang 5. Karena X aksennya 7 dan A-nya yaitu 5. Jadi 7 kurang 5 yaitu 2. Nah, sedangkan untuk Y-nya kita peroleh Y sama dengan Y aksen dikurang B, di mana titik awal untuk nilai Y itu sama dengan titik bayangan Y aksen dikurang B. Jadi kita substitusi langsung Y sama dengan
karena Y aksennya yaitu 4, maka 4 dikurang, karena B-nya yaitu negatif 5, maka 4 dikurang negatif 5. Jadi Y sama dengan 4 ditambah 5 menghasilkan Y sama dengan 9. Nah, kita lihat hasilnya sama ya. Nah, jadi kita peroleh posisi awal titik Y yaitu 2,9. Kalian dapat menggunakan cara yang awal atau cara yang kedua. Nah, kita lanjut ke contoh yang keenam. Bayangan translasi titik U yaitu 9, negatif 10 adalah U aksen dengan koordinat negatif 6,5. Carilah pasangan bilangan translasinya. Nah, di sini kita lihat yang diketahui yaitu titik awal sebesar 9, negatif 10 dan bayangannya atau titik bayangannya yaitu negatif 6,5. Yang ditanyakan sekarang yaitu bilangan translasinya yaitu pasangan bilangan translasi. Nah, kita bagaimana caranya? Kita dapat tulis seperti ini ya. U itu titik awal yaitu 9, negatif 10 ditranslasikan kita misalkan sebesar AB dengan hasil akhirnya atau titik bayangannya yaitu negatif 6,5 di sini. Nah, X aksen sama dengan X ditambah A. Kita ketahui ini ya, X aksen, jadi X aksennya yaitu negatif 6, kita langsung substitusi. Nah, negatif 6 sama dengan X-nya kita ketahui nilainya 9, jadi 9 ditambah A, karena A-nya belum diketahui. Sekarang kita cari nilai A dengan memindahkan 9 ke ruas kiri. Nah, kita peroleh negatif 6 dikurang 9 hasilnya negatif 15. Nah, selanjutnya kita cari Y aksen sama dengan Y ditambah B, dimana kita ketahui Y aksennya di sini yaitu 5. Sedangkan untuk nilai B-nya, nilai Y-nya maksudnya di sini kita peroleh nilai Y-nya yaitu negatif 10 ditambah B, karena B-nya yang akan dicari. Kemudian kita pindahkan ruas negatif 10-nya ke kiri, jadi 5 ditambah 10 sama dengan B. Kita peroleh hasilnya yaitu B-nya 15. Jadi titik yang kita peroleh atau jadi pasangan bilangan translasinya yaitu negatif 15 dan 15. Jadi pasangan bilangan translasinya, kakak ulang, negatif 15 dan 15. Nah, cara lain kita peroleh, jadi kita bisa tulis pasangan bilangan translasi ini diperoleh dari titik bayangan dikurang titik asalnya. Nah, di sini jadi A sama dengan, karena X aksennya itu negatif 6, jadi ini dia jadinya negatif 6 dikurang, karena X-nya atau titik awalnya yaitu 9, maka dikurang 9, jadi A-nya itu negatif 15. Kemudian untuk B-nya kita peroleh rumusnya yaitu Y aksen dikurang Y. Dalam soal Y aksennya yaitu 5, sedangkan untuk Y-nya yaitu negatif 10. Maka jadinya B sama dengan 5 dikurang negatif 10. Jadi B sama dengan 5 ditambah 10 dengan B sama dengan 15. Jadi hasilnya sama ya. Untuk pasangan bilangan translasi yang diperoleh yaitu negatif 5, 15. Nah, baik, kita lanjut ke contoh yang ketujuh. Jika garis Y sama dengan 3X tambah 2 ditranslasikan oleh 2 negatif 1, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, di sini pada soal sebelumnya yang ditranslasikan itu berupa titik. Sekarang kita mentranslasikan sebuah garis. Nah, kita ingat kembali, X aksen Y aksen itu diperoleh dari XY ditambah AB. Kita pecah menjadi X aksen ditambah, X aksen sama dengan X ditambah A, dimana kita akan rubah bentuknya menjadi X sama dengan, jadi kita pindahkan A ke ruas kiri. Nah, jadi X aksen dikurang A sama dengan X, atau bisa kita tuliskan dengan
kita ubah saja ruasnya dari ruas kiri ke kanan, dari ruas kanan ke kiri. Jadi X sama dengan X aksen dikurang A, di mana A di sini kita lihat A di sini adalah nilainya 2. Jadi kita langsung substitusi saja. Nah, jadi persamaannya pertama kita peroleh X sama dengan X aksen dikurang 2. Selanjutnya yaitu untuk Y aksennya. Y aksen sama dengan Y ditambah B. Di sini kita pindahkan B ke ruas kiri. Jadi kita peroleh Y aksen dikurang B sama dengan Y. Nah, jadi Y itu sama dengan Y aksen dikurang B. Di sini kita lihat B di sini negatif 1. Jadi Y sama dengan Y aksen dikurang negatif 1 yang hasilnya Y sama dengan Y aksen ditambah 1. Jadi ini dia kita peroleh persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita substitusi X pada persamaan pertama dan persamaan kedua itu kita substitusi nilai Y-nya pada persamaan garis ini. Y sama dengan 3X ditambah 2. Baik. Nah, Y sama dengan 3X ditambah 2, kita substitusi nilai Y-nya. Jadi kita ubah nilai Y-nya di sini jadi Y aksen ditambah 1. Dan juga X-nya di sini kita ubah, di sini kita ubah dengan X aksen dikurang 2. Nah, jadi ini dia bentuknya. Karena Y di sini kita substitusi dengan Y aksen ditambah 1, jadinya Y aksen ditambah 1 sama dengan 3 dikali. Nah, di sini X ini kita ubah dengan ini. X aksen dikurang 2. Jadi 3 dikali X aksen dikurang 2 ditambah 2. Nah, kita lakukan operasi biasa. Nah, di sini kita jabarkan dulu. Jadi Y aksen ditambah 1 sama dengan 3 dikali X aksen yaitu 3X aksen. 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Jadi ditambah 2. Jadi, nah di sini kita tinggalkan Y di ruas kiri, kita biarkan Y di ruas kiri. Jadi kita pindahkan 1 ke ruas kanan. Nah, jadi karena 1 dipindahkan ke ruas kanan, jadi dikurang 1. Jadi Y aksen sama dengan 3X aksen dikurang 6 ditambah 2 dikurang 1. Nah, kita sederhanakan bentuknya ini. Jadi negatif 6 ditambah 2 dikurang 1 itu hasilnya berapa? Ya, jadi kita peroleh Y aksen itu sama dengan 3X aksen dikurang 5. Nah, aksen di sini kita bisa hilangkan. Nah, simbol aksen ini kita bisa hilangkan. Jadi kita peroleh bayangan dari garis itu adalah Y sama dengan 3X dikurang 5. Nah, ini dia. Jadi bayangan garis tersebut adalah Y sama dengan 3X dikurang 5. Baik, sekian video untuk materi translasi. Kita bertemu lagi di video selanjutnya tentang refleksi. Sampai jumpa.